Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Putra Berlia dari program studi farmasi Stikas Harapan Ibu Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi hipertensi dan sistem renin-angiotensi. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah distolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab hipertensi. 1. Asupan garam berlebihan. Garam sendiri merupakan hal yang sangat penting pada mekanisme timbulnya hipertensi. Konsumsi garam yang dianjurkan tidak lebih dari 6 gram per hari. Asupan garam sekitar 7-8 gram menyebabkan tekanan darahnya lebih tinggi sehingga akan meningkatkan volume dan tekanan darah. 2. Jumlah nefron berkurang. Ketika seseorang memiliki masalah hipertensi, jumlah nefron turun sekitar 390 ribuan. Ketika seseorang memiliki masalah dengan ginjal kronis, jumlahnya lebih rendah lagi, hanya 268 ribuan. Nefron terbagi menjadi filter dengan glomerulus dan tubulus. Glomerulus bertugas untuk menyaring darah, sedangkan tubulus menyorotinya dan mengembalikan zat yang berguna untuk tubuh dan menghilangkan produk limbah. 3. Stres. Stres akan mempengaruhi sistem saraf simpatis sehingga memacu frekuensi denyut jantung, mengkontriksi pembuluh darah, dan meningkatkan tekanan darah. Stres juga dapat meningkatkan aktivitas berlebihan pada saraf. 4. Perubahan genetis. Perubahan genetis ini menyebabkan perubahan membran sel, di mana perubahan membran sel dapat mengakibatkan konstruksi fungsional dan hipertrofi struktural. Kedua ini menyebabkan hipertensi dengan peningkatan perifer. 5. Obesitas atau kelebihan berat badan. Obesitas makin besar massa tubuh, makin banyak darah yang dibutuhkan untuk memasok oksigen dan makanan ke jaringan tubuh. Ini berarti volume darah yang beredar melalui pembuluh darah meningkat sehingga memberi tekanan lebih besar pada dinding arteri. Pada obesitas ini, ginjal bekerja lebih keras sehingga dapat menyebabkan terjadinya tekanan darah. 6. Bahan-bahan yang berasal dari endotel. Bahan-bahan yang berasal dari endotel ini dapat menyebabkan hipertrofi struktural yang menyebabkan tekanan darah. Dari faktor-faktor penyebab hipertensi tersebut dapat disimpulkan bahwa tekanan darah sama dengan curah jantung dikali tahanan perifer. Hipertensi ini terjadi dari peningkatan curah jantung atau peningkatan dari tahanan perifer. Selanjutnya, renin-angiotensin. Enzim renin merupakan enzim yang dihasilkan oleh sel-sel khusus di ginjal. Fungsi enzim renin adalah untuk meningkatkan tekanan darah. Selain itu, enzim renin juga biasanya diperiksa untuk menilai apakah terdapat gangguan pada fungsi ginjal. Di dalam tubuh, enzim renin tidak bekerja sendirian. Untuk mengatur tekanan darah, enzim renin bekerja sama dengan hormon aldosteron dan angiotensin, lalu membentuk suatu sistem yang dinamakan renin-angiotensin aldosteron system. Kerja renin-angiotensin aldosteron system ini melibatkan berbagai organ, di antaranya ginjal, paru-paru, dan otak. Ketika tekanan darah di dalam tubuh menurun, sel-sel khusus di ginjal akan mendeteksi kondisi tersebut, kemudian merespon dengan mengeluarkan enzim renin ke aliran darah. Enzim renin yang dilepaskan ginjal tersebut akan mengubah hormon angiotensin menjadi angiotensin 1 dan angiotensin 2 yang bertugas untuk meningkatkan aliran darah. Tujuannya adalah
untuk memperbaiki sirkulasi darah agar oksigen dan nutrisi dapat tersalurkan ke seluruh tubuh. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dari sistem renin-angiotensi mempengaruhi patofisiologi dari hipertensi karena dari enzim ini melibatkan berbagai organ seperti ginjal, paru-paru, dan otak yang fungsinya untuk mengatur tekanan darah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.